Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Pagi, Bu. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Berarti anak-anak Ibu ada dalam keadaan sehat semua dan terima kasih sudah mau bergabung dalam ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Sukma bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, selamat pagi Bu Guru dan juga Bapak Ibu dosen. Selamat pagi juga untuk teman-teman saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Sukma. Untuk hari ini ada yang tidak hadir dalam meet ini? Semua hadir, Bu. Baik, semua hadir, berarti tidak ada yang absen ya. Baik, kalau begitu. Semangat anak supaya kalian lebih semangat belajarnya. Kalian ikuti ya gerakan berikut ya. Karena kalian sudah semangat, hari ini kita akan mempelajari materi ciri-ciri dan faktor-faktor interaksi sosial. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Saya, Bu. Siapa ini? Anggi ya? Ya, Bu, saya, Bu. Anggi. Ya, silakan Anggi. Nah, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang pengertian, tujuan, dan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, dari pembelajaran minggu lalu juga saya menyimpulkan bahwa interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan juga syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ini adalah dengan adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali Anggi. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan syarat-syarat interaksi sosial. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus tahu tujuan dari belajar hari ini itu apa. Ya, yang pertama yaitu kalian mampu menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu ya anak-anak ya. Nah kemudian sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Terima kasih. Nah, baik. Untuk materi dan LKPD sudah Ibu share kemarin melalui WA Group dan sudah Ibu sematkan juga melalui Google Classroom. Setelah kalian pelajari, apakah ada masalah dari materi tersebut, anak? Sementara tidak, Bu. Pelajaran yang Ibu nilai yaitu yang pertama sikap kalian. Nah, dari sikap itu ada nanti sikap spiritual dan sikap sosial, yang mana pada saat spiritual itu pada saat kalian tadi berdoa sudah Ibu nilai, kemudian nanti bagaimana kalian berinteraksi dengan teman kalian, kemudian bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian yang kedua yang Ibu nilai nanti yaitu pengetahuan. Nah di sini pengetahuannya nanti Ibu nilai tes secara lisan maupun penugasan nanti di akhir di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang Ibu nilai yaitu keterampilan. Jadi bagaimana kalian nanti presentasi pada saat diskusi kelompok itu nanti Ibu nilai ya. Jadi nanti pada saat diskusi kelompok kalian harus aktif dan kalian harus mempresentasikan semua dengan baik. Ya, itu dari segi penilaian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini Ibu akan tampilkan
gambar. Di sini ada 2 gambar. Ada yang bisa ini gambar ini tentang apa? Saya, Bu. Siapa ini ya? Anggun. Oh ya, silahkan Anggun. Jadi gambar pertama itu ada anak-anak sedang bermain-main, dan gambar kedua ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berbicara. Ya, betul sekali. Jadi gambar pertama itu ada anak-anak yang sedang bermain-main, kemudian yang kedua itu ada gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berbicara dan bercakap. Yang kalian temukan dari gambar tersebut, selain ada anak bermain-main, kemudian ada 2 orang yang sedang bercakap, selain itu ada lagi yang lain yang kalian temukan dalam gambar tersebut? Berkomunikasi dan keduanya saling bersentuhan ya. Jadi bisa kita simpulkan apa itu ciri-ciri interaksi sosial anak-anak ya. Jadi yang pertama, ciri-ciri interaksi sosial itu yaitu jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Dan yang ketiga, mereka mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ya, berikutnya itu tadi ciri-ciri interaksi sosial. Nah, sekarang pada materi ini juga kita akan bahas faktor-faktor interaksi sosial. Kan kemarin kalian sudah baca bukunya, sudah Ibu kasih materi bahan ajarnya. Kemudian Ibu bertanya, apa saja ya faktor-faktor interaksi sosial itu? Saya, Bu. Dayu Kirana. Faktor-faktor interaksi sosial itu ada sugesti, motivasi, simpati, empati, identifikasi, sama imitasi. Ya, betul sekali Dayu. Jadi ada 6 ya. Per faktor tersebut kita akan mempelajari lebih lanjut pengertiannya apa sih? Apa sih itu sugesti? Kemudian apa sih itu motivasi? Nah, sebelum itu Ibu akan tampilkan gambar berikut. Nah, ada yang bisa nggak ini gambar orang lagi ngapain? Saya, Bu. Silahkan Satria. Oke, jadi gambar yang di kiri itu ada anak yang sembahyang mengikuti ibunya. Terus gambar yang di kanan itu anak sedang meniru ibunya yang sedang memainkan ponselnya. Kalau menurut saya ini imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain. Ya, betul sekali Satria. Jadi, yang pertama gambar imitasi, yang artinya proses seseorang mencontoh orang lain atau ke kelompok. Ya, bagus sekali Satria, terima kasih. Nah, sekarang gambar yang berikutnya. Nah, ini ada 2 gambar lagi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Sukma, silahkan. Jadi gambar pertama itu adalah anak-anak yang sedang ingin makan es krim karena sedang melihat iklan Magnum. Dan yang gambar kedua itu adalah seorang pasien yang merasa senang dan juga sehat karena diperiksa oleh dokternya. Menurut saya hal ini merupakan sugesti, Bu, karena bisa mempengaruhi dan menggerakkan hati seseorang. Sugesti, karena dia mampu menggerakkan hati dari pasien tersebut untuk mengikuti. Ya, itu gambar kedua. Terima kasih Sukma. Kemudian gambar berikutnya ini. Ada 2 gambar lagi. Coba Anggun. Ini gambar orang ngapain ya? Gambar yang pertama yang atas itu gambar pemain bola yang senang karena mendapat juara. Dan gambar yang kedua, gambar yang di bawah adalah seorang pemimpin yang mengajak karyawannya agar semangat. Menurut saya ini motivasi karena dengan menerima nasihat dari pemimpinnya, mereka akan menjadi sukses. Iya, betul sekali Anggun. Ya, gambar berikutnya. Nah, ini ada 2 gambar lagi. Coba Baswara atau Agatha, silakan. Baik, Bu. Yang kiri itu adalah gambar anak yang sedang diberikan makanan, dan yang kanan terlihat seorang anak yang dibujuk agar tidak sedih. Ini termasuk simpati, ketika seorang tertarik untuk membantu orang lain. Iya, betul sekali. Wih, pintar-pintar anaknya Ibu ya. Jadi kemarin sudah baca bukunya semua. Ya, terima kasih Agatha. Berikutnya ini ada 2 gambar lagi. Ini gambar orang ngapain ya? Coba Anggi dibantu jawab. Anggi, silakan. Nah, jadi itu tuh ada gambar orang yang sedang memberi bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah. Nah, kalau menurut saya dia termasuk ke empati karena orang-orang itu kayak merasa sedih melihat saudaranya terkena musibah, jadi dia ada rasa untuk ingin membantunya dan meringankan beban dari saudara-saudaranya gitu, Bu.
Iya, betul sekali Anggi. Dan berikutnya, ini faktor interaksi sosial yang terakhir. Coba Bayu dijawab. Baik, Bu. Gambar artis Cherry Bell dengan Girls' Generation cewek-cewek Korea, Bu. Ini termasuk identifikasi karena ingin menjadi sama dengan kelompok yang disukai. Iya, betul sekali. Jadi seseorang tersebut ingin memiliki keinginan yang sama untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Ya, betul sekali. Terima kasih Bayu sudah menjawab itu faktor interaksi sosial yang terakhir ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke diskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah share LKPD yang harus kalian diskusikan hari ini. Tentunya kalian sudah baca apa materi dari diskusi kelompok tersebut. Nah, dari materi yang sudah Ibu kasih, LKPD sudah, apakah kalian sudah baca? Sudah Bu, tapi masih lagi dikit, kurang lagi dikit. Oh gitu ya, oke. Untuk hari ini Ibu akan kasih waktu kalian beberapa menit lagi supaya nanti hasil diskusinya menjadi bagus ya. Jadi silahkan, karena kemarin sudah Ibu bagi anggota kelompoknya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Silahkan mulai didiskusikan apa yang sudah Ibu kasih kemarin ya. Sambil tolong diskusinya bagus. Silahkan didiskusikan dulu dengan teman-temannya ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah ada masalah dari materi tersebut? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Untuk kelompok 2? Aman Bu, tidak ada masalah. Oke. Untuk kelompok 3 ada masalah? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Iya, baik. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan presentasikan diskusinya. Baik, Om Swastiastu, hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ke Angel Chania. Baik, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bacaan materi tersebut. Jawabannya, kami dalam berinteraksi yang dibutuhkan adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi harus ada timbal balik. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya bisa dari kelompok lain. Ya, silahkan biar. Untuk kelompok 1, Ibu simpan dulu jawabannya, nanti Ibu perbaiki ya yang benarnya ya. Untuk diskusi kelompoknya juga sudah, presentasinya sudah. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang banget Bu, karena Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih kalau kalian sudah senang. Kemudian, apa kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas? Ada 2. Dapat itu ciri-ciri interaksi sosial. Ya, betul sekali. Yaitu jumlahnya perilaku lebih dari satu orang. Ya. Terus adanya komunikasi antara perilaku melalui kontak sosial dan memiliki maksud yang jelas. Ya. Menurut saya Kemudian satu lagi. Faktor-faktor interaksi sosial diantaranya itu ada motivasi, simpati, empati, identifikasi, dan juga sugesti dan imitasi, Bu. Iya, betul sekali. Itu kesimpulannya hari ini. Jadi, hal bermakna apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Saya lagi, Bu. Anggi, Bu. Anggi lagi. Aktif sekali Anggi ini. Silakan Anggi. Nah, jadi hal bermakna yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita ini tidak dapat hidup sendiri dan harus berinteraksi dengan orang lain. Apalagi manusia dikenal sebagai makhluk sosial, jadi dia nggak bakal bisa hidup sendiri. Salah satu contohnya tadi yang kayak Ibu Guru bilang, kalau kita mau baju kan pastinya kita nggak bisa buat sendiri, jadinya kita beli ke toko baju. Nah, itu termasuk interaksi sosial. Nah, dengan berinteraksi, masalah yang kita hadapi akan menjadi lebih ringan karena bantuan orang lain. Sekian Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Anggi. Aduh, dia ambil semua nih, diborong semua nih pertanyaan Ibu sama Anggi ini ya. Nanti Ibu ini ya. Jadi anak-anak, bagus sekali kalian sudah mengikuti
semua materi hari ini dan kalian sudah bisa menjawab dengan baik sekali. Kemudian untuk nilai apa supaya Ibu tahu kalian sudah mengerti apa belum, nanti Ibu sudah sematkan tugas di classroom ya. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah nanti, kemudian kalian kumpulkan 2 hari setelah hari ini. Berikan kesimpulannya sama Anggi ini ya. Nah, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri dan faktor sosial, jadi cukup sekian dulu. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tolong anak-anak dipelajari materinya ini sebelum kita melakukan meet untuk minggu depan ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa bantu Ibu untuk berdoa supaya karena apa yang kita lakukan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Silahkan Ketua Kelas Sukma ini ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini Ibu cukupkan materinya sampai di sini. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan karena di Denpasar ini sekarang zona merah ya. Jadi mulai tanggal 3 sampai 20 Juli itu ada namanya pembatasan bepergian. Jadi PKKM kita dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Tetap kalian jaga protokol kesehatan walaupun di rumah, tetap cuci tangan yang bersih sebelum melakukan sesuatu itu ya. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Pagi, Terima kasih, Bu. Bu. Om Santi Santi Om. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.